Baik. Tidak boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal, tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan ini. Tolong. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Bukan, saya mau bicara hal yang Kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. Bang Faisal ketika tadi, mulai tidak adil. baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi enggak? mengalamatkan saya sebagai seorang Kita mau mediator, saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik. Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin, Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Buktinya, orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit Sal. punya bukti. Silakan pamit Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Kubu Roy Suryo CS semakin terpecah belah. Faisal Assegaf ribut dengan Refli Harun. Ini terkait usulan mediasi dan usulan damai yang ditolak mentah-mentah oleh pengacara Roy Suryo CS. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Kossinuddin. Inilah saya sebut Ahmad Kossinuddin ini sebagai tersangka. Tersangka terjadinya keributan antara Faisal Assegaf dan Refli Harun. Faisal Assegaf sampai pamit mau keluar dari diskusi tersebut karena nggak tahan Refli Harun terus-terusan berbohong. Tanya itu aja teman-teman. Roy Suryo CS resmi dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismond, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Bawa nama Jadi rakyat. jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Saya di luar sistem, saya mengkritik sebagai oposisi yang konstruktif. Saya tidak mau destruktif, konstruktif. Saya berunding dengan pihak-pihak di dalam kekuasaan kemarin untuk tidak ditangkap tuh Roy Suryo, Tifa dan Rismond. Udah 2 hari ini mereka di kantor saya terus. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismond yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismond. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin, Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi. Ya, ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Kossinuddin. Dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua ini. Anda dengarkan.
Kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Saya berpidato ketika ada mimbar itu. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Bodoh emang Kosinudin. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Jangan ditahan. Kenapa? Sadar. Lah, yang namanya Roy Suryo itu jauh lebih produktif kalau dia tidak ditahan. Sal, saya mengatakan itu bukan hanya pada malam itu saja, tetapi sehari setelah dia dinyatakan sebagai tersangka, langsung umum. Anda bisa lihat pidato saya pada waktu itu. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan, enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya. Benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya. Kan begitu? Iya. Makanya saya bilang, enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang, klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Yang benar adalah, tidak ada alasan untuk menahan klien kami. Tidak ada alasan untuk memvonis klien kami. Karena yang dia yakini adalah kasusnya, ini adalah kasus politik. Baca mana? Baik. Tidak boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan ini. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Bukan, saya mau bicara hal yang... Kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. Bang Faisal ketika tadi mulai tidak adil. Baik. Kita ini mau adil Yang apa tadi enggak sih? mengalamatkan Apa saya enggak? sebagai seorang Kita mau mediator, saya beri berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik, Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu? Yang ketiga, memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mananya. Jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya Silakan. punya bukti saya. Silakan pamit, Kalau Sal. ada Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Kamu klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Kau klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita ini mau adil nggak Kita bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan kawan-kawan. Itu sikap masalah. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi Saling cakar ya. Sepertinya Faisal Assegaf ini agak sedikit mulai ada kesadaran. Nih ya, Roy Suryo dicekal ke luar negeri. Itu untuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond saja atau untuk semua tersangka, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua.
Ada lagi? Inilah video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan sekali lagi ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.